warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Waalaikumsalam. share. Jadi kemarin kita sudah sampai pada penjelasan instrumen-instrumen keuangan publik ya Bapak Ibu. Nah sekarang secara institusi ya yang mungkin harus dikenal dalam level negara ya. Meskipun mohon sekali Bapak Ibu menyikapinya dengan lebih bijak gitu ya. Bahwa secara kelembagaan boleh jadi tidak sama seperti apa yang dulu Rasulullah contohkan gitu ya, karena perkembangan ekonomi yang semakin rumit gitu ya, semakin sophisticated gitu, di mana profil masyarakatnya juga sudah tidak sama, tidak seperti dulu masyarakatnya cukup sederhana, secara variasinya lebih lebih cenderung homogen gitu ya. Kalau sekarang mungkin jauh lebih kompleks ekonominya, masyarakatnya sangat majemuk, kemudian juga perdagangannya juga sudah sangat rumit, tidak seperti dulu mungkin ya, perdagangan itu berlaku hanya pada wilayah-wilayah kerajaan yang dekat gitu ya. Nah sekarang dengan kondisi yang ada, lembaga ekonomi yang juga begitu banyak, variatif, maka uh, kita mungkin, kalau saya secara pribadi, lembaga-lembaga utama yang ada dalam ekonomi syariah itu menjadi lebih dilihat secara substansinya gitu ya. Secara substansi, boleh jadi lembaganya membesar atau mengecil atau bahkan dipegang oleh beberapa lembaga yang berbeda. Nah, ambil contoh dua lembaga besar yang mungkin sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan para khalifah setelahnya, itu adalah lembaga Hizbah dan Baitul Mal. Kalau dalam sejarah, pada beberapa literatur Bapak Ibu, Hizbah itu berdiri secara kelembagaan ada pada masa Bani Abbasiyah. Ya. Mungkin saya sempat cerita kemarin, Bani Abbasiyah ketika transisi dari Umayyah ke Abbasiyah. Jadi kalau diceritakan di beberapa buku, Bani Abbasiyah itu waspada terhadap pengikut-pengikut Umayyah yang masih tersisa gitu ya, sehingga didirikanlah lembaga yang bertugas sebagai penjaga keamanan di tingkat masyarakat. Ya seperti polisi lah ya Bapak Ibu, polisi. Tapi Hizbah ini secara fungsional sudah ada pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah menunjuk sahabat tertentu secara perorangan untuk mengawasi aktivitas masyarakat khususnya di pasar. Jadi Hizbah di sini atau pihak yang mengawasi pasar itu baru bersifat perorangan pada masa Rasulullah yang disebut dengan muhtasib. Ya, muhtasib. Hanya pada masa Abbasiyah itu dilembagakan, ada lembaga Hizbah. Jadi kalau dilihat sekarang sebenarnya ya seperti polisi gitu ya, atau penegak hukum yang memang tarafnya di tingkat masyarakat. Kalau tidak salah dalam satu literatur Bapak Ibu, Hizbah di sini juga punya fungsi sebagai pengadilan paling rendah. Kenapa dia pengadilan? Karena dia diperkenankan mengadili dan langsung memberikan hukuman apabila ada pelaku pasar yang secara secara kasat mata itu sudah nampak melakukan pelanggaran. Jadi peradilan di sini adalah peradilan yang langsung memberikan hukuman tanpa perlu alibi, tanpa perlu saksi, karena langsung dilihat
oleh muhtasib pelanggarannya. Jadi kalau dianggap dia sebagai pengadilan, maka dia pengadilan paling rendah. Dalam satu kajian yang disusun oleh Prof. Hafaz Furkani ya, kalau tidak salah. Dulu Prof. Hafaz ini dulu junior saya di Malaysia, tapi sekarang sudah jadi guru besar di Araniri, di Banda Aceh. Nah, dalam kajian beliau itu pengadilan paling rendah disebut sebagai Hesbah, atau sekarang di Aceh ada namanya Wilayatul Hesbah. Jadi kalau ada yang melanggar asusila itu langsung dihukum. Yang kedua, pada pengadilan setingkat di atasnya namanya kodok. Ya, kodok. Pengadilan ini membutuhkan saksi. Hakimnya disebut kodi. Ya, kalau kita mungkin orang dulu-dulu istilah kodi itu merujuk pada penghulu ya, hakim yang menikahkan dua orang. Tapi dalam sejarah kajian yang dituliskan oleh Prof. Hafaz, itu menjadi pengadilan umum bagi masyarakat pada kasus apa saja yang ada pada masyarakat. Nah, sementara pengadilan paling tinggi itu disebut Al-Mazalim. Al-Mazalim, saya tidak masukkan materinya di sini Bapak Ibu karena hemat saya itu sebenarnya masuk pada ranah hukum ya. Mungkin teman-teman yang belajar hukum syariat atau hukum ekonomi mungkin juga ada kali ya. Jadi yang paling tinggi adalah pengadilan Al-Mazalim namanya. Dan pengadilan paling tinggi ini hanya mengurus kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara ya, atau pejabat kekhalifahan. Khususnya kalau dalam bidang ekonomi, apabila ada pejabat yang lalai dalam tugasnya sebagai pejabat negara, pelayan publik, masih menyisihkan waktu untuk urusan pribadi. Jadi salah satu yang diatur Bapak Ibu pada masa kekhalifahan dulu, khususnya sejak Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat yang memang ditunjuk oleh khalifah sebagai pembantu khalifah, itu sepenuh waktunya harus dicurahkan hanya untuk pelayanan masyarakat. Jadi tidak boleh berniaga. Satu kali Umar bin Khattab itu dalam satu riwayat pernah ditegur oleh Abu Bakar karena diketahui selepas mengurus urusan negara menjadi penasehat khalifah itu masih mengurusi kebunnya di sore hari, sehingga akhirnya ditegur, wahai Umar, apakah tidak cukup apa yang sudah diberikan oleh Baitul Mal kepadamu sehingga kamu masih menyisakan waktu untuk mengurusi urusan pribadimu. Jadi ketika kita menjadi pejabat negara itu memang waktu semuanya diserahkan dalam pelayanan gitu. Saya mencoba menafsirkan ini ya, apa yang menjadi kisah antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ini. Saya kira menjadi jauh sekali dengan praktek yang kita punya pada dunia modern saat ini ya, karena memang dulu itu sebuah kelumrahan gitu ya, karena ada standar moral yang cukup tinggi yang diterapkan oleh para sahabat Rasulullah, sehingga kita mungkin saat ini memandang itu sebagai sesuatu yang asing gitu ya, karena mungkin standar etika kita, standar moral yang kita gunakan boleh jadi tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalau nggak mau dikatakan rendah gitu ya. Jadi agak susah dalam hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Kita menjadi sangat tertampar gitu ya.
Kita ingin Islam ini mulia kembali di akhir zaman, tapi rasanya ada perilaku-perilaku dan standar-standar moral yang berlaku dalam kelompok masyarakat di zaman modern kita ini masih jauh dari apa yang menjadi standar moral pada masa sahabat dan kekhalifahan yang kita baca itu uh, begitu agung gitu ya, begitu besar ya. Ini saya mungkin mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya yang berjudul Distorsi Sejarah Islam itu ya. Jadi beliau katakan apabila kamu melihat banyak pendapat yang mengatakan bahwa sejarah Islam itu hanyalah pertumpahan darah ya, dari satu khalifah ke khalifahan yang lain, dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Tapi kata Yusuf Qaradawi, itu boleh jadi hanya ada pada level politik. Tapi apa yang berlaku di masyarakat, di tingkat-tingkat daerah, atau bahkan di pelosok-pelosok desa, mereka masih menerapkan secara konsisten, komitmen dengan sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dan akhlak Islam gitu. Jadi tidak kemudian menjadi branding yang negatif bahwa pertumpahan darah itu meliputi semua dinasti gitu ya, dan meliputi semua masyarakat Islam pada masa lampau gitu. Jadi jangan ini ya Bapak Ibu, karena memang biasanya buku sejarah itu hanya menampilkan peristiwa-peristiwa dan tokohnya ya. Itu yang kemudian jadi pegangan saya ketika menulis praktek dan praktek ekonomi dan keuangan syariah pada masa kerajaan Islam di Indonesia pada abad 16 sampai abad 18 itu ya. Jadi atas nasihat dari Prof. Kalau tidak salah Prof. Fatur Rahman itu ya, yang ahli filologi yang ada dari UIN Syarif Hidayatullah itu ya. Jadi beliau mengatakan di sejarah orang seringkali hanya mencatat peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokohnya, tidak kemudian banyak menyentuh seperti apa interaksi masyarakat pada masa tertentu gitu ya. Nah, sementara ketika saya ingin menulis praktek ekonomi dan keuangan syariah pada masa kerajaan Islam di Indonesia abad 16 sampai abad 18, itu banyak sekali ternyata hal-hal yang sebenarnya perlu diluruskan ya Bapak Ibu. Misalkan begini, dalam satu buku sejarah Kerajaan Palembang Darussalam itu memungut eh, eh, apa memungut hadiah atau hibah dari kelompok saudagar Eropa yang berdagang dengan saudagar di wilayah Palembang Darussalam. Tertulis secara eksplisit gitu ya. Sementara dari kacamata ekonomi kita merasa itu tidak pas. Karena kalau menggunakan kata hibah dan hadiah, itu jadi sifatnya sukarela. Padahal ini wajib. Jadi ada satu juga kalimat mengatakan hadiah wajib yang harus diberikan kepada Sultan melalui Syah Bandar gitu ya. Nah, hal yang seperti ini menjadi tidak tepat ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita kategorikan ketika itu boleh jadi apa yang dilakukan itu adalah pajak gitu ya. Atau mungkin juga ada pungutan yang berupa usyur. Usyur itu pajak perdagangan ya. Baik impor maupun ekspor. Ya. Itu usyur. Jadi banyak hal yang perlu kita gali sebenarnya. Misalkan kenapa mata uang yang berlaku pada masa Aceh Darussalam ya
Ya, Aceh Darussalam kan kerajaan Islam besar yang paling awal ya Bapak Ibu. Sebelum setelah Perlak. Perlak itu kerajaan Islam, boleh jadi kerajaan Islam pertama di Indonesia ya, Perlak. Lalu Samudra Pasai, setelah Samudra Pasai ada Aceh Darussalam. Nah, Perlak itu terkenal dengan kayu perlaknya. Jadi kayu perlak itu adalah kayu yang paling bagus untuk membangun kapal kapal layar yang besar, ya, kapal layar yang besar. Nah, yang saya mau cerita adalah kenapa pada masa Aceh Darussalam dikenal ada mata uang namanya dirham, tulisannya itu dirham, ya, DEREHEUM. Bapak Ibu yang dari Aceh mungkin sering mendengar ini ya, cerita-cerita dirham. Tapi dirham di sini itu mata uang perak, bukan mata uang emas. Padahal dalam sejarah Islam klasik, dirham itu adalah koin emas. Pada masa Bizantium, namanya denarius, masuk ke Jazirah Arab yang kemudian berlanjut menjadi mata uang official, mata uang resmi pada masa Rasulullah, kekhalifahan sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu ya, menjadi dirham. Mata uang yang ada yang kita kenal dinar, sorry. Dinar. Dari denarius menjadi dinar, tapi begitu masuk ke Aceh Darussalam namanya dirham, itu mata uang perak. Sementara yang perak pada masa Rasulullah adalah dirham, ya, dirham, dan itu adalah mata uang resmi yang dikeluarkan oleh kerajaan Sasanian di Persia, di daerah Irak, ya. Jadi Persia itu meliputi Iran, Irak, sampai Yordania. Tapi juga ada yang mengatakan Yordania itu sebenarnya perbatasan negeri Syam, gitu ya, negeri Syam. Nah, hal yang seperti ini perlu dikaji, Bapak Ibu. Seringkali penulisan sejarah itu kemudian tidak membuat kita paham tentang instrumen-instrumen ekonomi syariah, gitu ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang tertarik bikin tesis dalam konteks sejarah, ya itu sangat terbuka ya Bapak Ibu. Bisa juga merujuk pada buku saya yang tadi yang saya katakan praktek ekonomi dan keuangan syariah pada masa kerajaan Islam di Indonesia ya. Kita mengambil sudut pandang melihatnya dari hierarki institusi atau kelembagaan dalam kerajaan, kemudian kebijakan-kebijakan, serta beberapa regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir merujuk pada beberapa undang-undang yang berlaku di beberapa kerajaan gitu ya. Jadi misalkan kalau yang di Aceh itu saya lupa ya, ada yang disebut dengan adat Aceh. Jadi itu undang-undang masa sebelum Islam menjadi agama resmi gitu ya. Ada seingat saya ada adat Aceh gitu ya. Saya lupa nama ininya, tapi yang kemudian terkenal pada masa Aceh Darussalam itu adalah kitab undang-undang yang disusun oleh Syekh Abdurrauf Asingkili. Abdurrauf Asingkili. Dia merupakan ulama Aceh yang belasan tahun ada di Mekah, kemudian dipanggil oleh Sultan Aceh Darussalam. Pada saat itu sultannya seorang wanita gitu ya, namanya Sultanah Sofiatuddin ya, pada tahun sekitar 1667. Nah, dia dipanggil ke Aceh Darussalam dan diminta untuk membuat undang-undang undang-undang muamalah yang bisa dijadikan rujukan oleh kerajaan atau dalam hal ini sultan. Ya, kitabnya
eh, aduh judulnya kok saya Bapak Ibu boleh Google kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Aduh, kok lupa ya. Jadi ada banyak kitab yang berlaku pada masa itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, salah satunya kitab yang ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkili itu bahkan menjadi kitab rujukan dari beberapa kerajaan sampai pada kerajaan Martapura, kemudian juga kerajaan Palembang Darussalam. Kenapa? Karena para mufti atau para penghulu yang bertugas di kerajaan-kerajaan lain. Jadi yang perlu difahami betul Bapak Ibu, kerajaan-kerajaan itu negara lain gitu ya. Jadi kita jangan menganggap kondisinya seperti Indonesia saat ini. Dulu antar negara itu ya antar kerajaan istilahnya. Nah, para mufti dan para penghulu yang ada di banyak negeri itu menjadi muridnya Abdul Rauf As-Singkili. Jadi kitab Abdul Rauf As-Singkili kemudian juga ditemukan atau bahkan dicatat menjadi dasar undang-undang di beberapa kerajaan gitu ya. Ada yang ketemu nggak Bapak Ibu? Terjemahan Siapa? Terjemahan Al-Mustafid. Bukan. Mir atau tulab bukan Ustaz? Mir atau Tulab, betul. Mir atau Tulab. Ya, itu Abdul Rauf As-Singkili. Jadi tahun 1600-an Bapak Ibu. Itu abad 17. Nah, jadi kalau mau dibandingkan dengan misalkan kitab magnum opusnya Adam Smith, Wealth of Nation, atau sebelumnya ada Theory of Moral Sentiment, Adam Smith, itu diterbitkan tahun 1776. Ya, jadi sekitar 100 tahun setelah Abdul Rauf As-Singkili. Belum lagi kalau banyak yang mengatakan Wealth of Nation Adam Smith itu sebenarnya mencontek dari bukunya Abu Ubaid yang judulnya hampir mirip, yaitu Wealth of Nation. Iya, Abu Ubaid apa ya? Apa ya? Ada yang masih ingat? Itu ratusan tahun sebelum Adam Smith. Jadi Adam Smith ini Bapak Ibu dikenal sebagai salah satu tugasnya adalah sebagai pustakawan yang menjaga perpustakaan, dan dia juga terekspos dengan banyak kitab-kitab Islam klasik. Jadi seperti kitabnya Abu Ubaid Al-Mal itu, kemudian juga Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, ya, yang diawali dengan mukaddimah itu yang terkenal, sehingga kemudian dia mencoba untuk juga menuliskan bahwa induk dari semua ilmu sosial itu adalah ekonomi, ya, itu diakui ya. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Paul Samuelson, Don Fisher, itu diakui bahwa induk dari semua ilmu sosial adalah ekonomi. A queen of social science itu adalah ekonomi. Jadi cabang-cabang ilmu sosial semuanya mengacu pada yang pertama kali adalah masalah ekonomi. Ya, bahkan boleh jadi ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia itu juga berawal dari ilmu masalah ekonomi, gitu ya. Bagaimana membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih efisien, maka berkembanglah sains-sains yang memang akhirnya berujung pada inovasi produk, inovasi mekanisme fisik gitu ya, yang hasilnya nanti mengentertain aktivitas ekonomi, ya, melayani ekonomi.
Jadi Bapak Ibu, eh, tadi yang saya ingin cerita adalah bahwa apa di sini tadi? Kita tadi bicara tentang keberadaan Al-Hesbah. Ya, kita rujuk misalkan di sini, ya, Hesbah dan juga Baitul Mal. Baitul Mal di sini bukan Baitul Mal ini ya BMT ya Bapak Ibu. Kalau BMT itu kan cuma inovasi modern ya. Tapi Baitul Mal di sini adalah Treasury House of the State, ya, Treasury House of the State. Jadi lembaga perbendaraan negara, ya. Dia mengurusi kekayaan negara, dia mengurusi penerbitan uang, pengaturan uang beredar, dia mengurusi semua pegawai-pegawai kekhalifahan, kesultanan, mengurus gajinya maksud saya, juga mengurusi semua penerimaan-penerimaan yang memang diwajibkan secara syariat atau diwajibkan secara undang-undang berdasarkan syuro gitu ya. Kemarin kita bahas ya fungsi negara, banyak versinya itu ya dari beberapa pakar. Nah, Baitul Mal sendiri itu berkembang sejak masa Umar bin Khattab ya Bapak Ibu. Jadi secara fungsi sudah ada pada masa Rasulullah, tapi secara kelembagaan baru setelahnya gitu ya. Untuk yang satu ini Baitul Mal itu secara kelembagaan baru didirikan secara resmi itu pada masa Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan bahwa awalnya ketika memang dana-dana sosial seperti zakat itu berlebih dan harus dikelola karena penerimaan dari zakat bisa berupa uang tunai atau bisa berupa hewan ternak gitu ya, itu akhirnya berlebih dan harus dikelola sehingga membutuhkan tenaga pegawai yang secara dedicated kerjaannya hanya mengurusi itu. Satu riwayat juga menyebutkan bahwa itu terjadi awalnya ketika Amr bin As sebagai gubernur di Mesir mengirimkan sekitar 200.000 dirham kepada Umar bin Khattab yang memang menjadi istihad dari Amr bin As untuk mengirim ke pusat ya, ke Madinah, karena semua yang ada di Mesir itu sudah mendapatkan haknya ya. Dari mustahik yang berhak itu sudah dapat semua jatahnya dan ada berlebih 200.000 dirham. Bapak Ibu mungkin juga inilah sudah sering mendengar kisah ini. Hanya saja yang menarik bagi saya adalah ketika sudah dikembalikan lagi kepada Umar di akhir, maka Umar kemudian mengirimkan pesan kepada Amr bin As, silahkan pakai dulu ya sepertiga dari sisa pengumpulan zakat itu untuk keperluan masyarakat publik dari Mesir. Jadi bisa dipakai selain untuk mustahik hanya pada proyek-proyek yang sifatnya publik gitu ya, seperti irigasi, jalan raya, jembatan dan semisal itu. Jadi Bapak Ibu, menarik kita cermati ini ya, rule yang dipakai oleh Umar bin Khattab, yaitu sepertiga dari sisa zakat boleh digunakan ya dengan syarat boleh digunakan untuk selain mustahik dengan syarat mustahiknya semua dapat. Ya. Jadi angka sepertiga ini menarik buat saya, tapi saya belum juga dapat jawabannya. Kenapa sepertiga ya? Itu menarik. Kenapa juga misalkan hewan kurban yang disembelih boleh untuk si pengkurban juga maksimal sepertiga. Jadi sepertiga ini seperti koefisien yang dapat digunakan untuk patokan untuk pengelolaan apapun ya. Dan ini kemudian juga saya jadikan semacam koefisien kalau kita mau mengelola harta kita ya. Seperti yang dicontohkan oleh Salman Al-Farisi. Sepertiga untuk
konsumsi, sepertiga untuk bisnis, dan sepertiga untuk amal soleh. Itu menjadi banyak ini ya Bapak Ibu, disebutkan dalam banyak hadis tentang sepertiga ini ya. Jadi menarik. Tapi saya belum dapatkan jawaban yang komplit ya. Kenapa sepertiga? Nah, sejak itulah mulai ada pegawai yang dikhususkan untuk mengelola Baitul Mal, dan akhirnya berkembang secara dalam sejarah seiring dengan waktu sampai pada masa modern kita saat ini, di mana lembaga-lembaganya itu semakin kompleks dan boleh jadi berkembang itu secara fungsi bahkan bisa meluas sehingga lembaganya itu terpecah, ya, tidak lagi ada dalam satu atap. Misalkan ya, ambil contoh dengan masa modern ini ya Bapak Ibu, yang menjadi otoritas untuk kasus Indonesia saja, yang menjadi otoritas moneter yang mencetak uang itu ada di Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan ada di OJK, ya. Yang mengurusi pegawai ada di Kementerian yang berkaitan dengan ASN gitu. Yang mengurusi pasar ada PD Pasar Jaya, ya. Maksudnya pasar modern seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang mengatur. Padahal dulu itu ada dalam satu payung lembaga, yaitu Baitul Mal. Yang menerima pemasukan uang negara ada Kementerian Keuangan. Dulu itu merupakan salah satu dewan gitu, kalau mengacu pada bukunya Yusuf Qaradawi. Jadi di dalam Baitul Mal itu ada dewan-dewan, dan dewannya berkembang sesuai dengan kebijakan dalam satu pemerintahan Islam ya, secara sejarah. Jadi tidak ada patokan Bapak Ibu, dan disitulah ruang untuk berinovasi. Bagaimana hierarki kelembagaan negara yang dipandang sesuai dengan masanya gitu. Ya, jadi dalam keuangan, dalam ekonomi publik, berapa lembaga yang dibutuhkan itu mungkin terserah zamannya gitu ya Bapak Ibu. Berapa kebijakan perpajakan terserah juga disesuaikan dengan zamannya. Tapi patokan sebagai substansi dari syariat itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi misalkan mengacu pada apa yang saya sudah sampaikan sejak awal gitu ya, bahwa prinsip besar atau ide besar ekonomi syariah adalah memastikan beredarnya sumber daya ekonomi kepada seluruh pelaku ekonomi. Maka semua kerja yang dilakukan oleh semua perangkat publik, dalam hal ini perangkat negara, adalah memastikan semua sources, semua sumber daya ekonomi, semua sumber daya alam itu beredar secara optimal. Beredar itu bisa dengan kata mengalir secara optimal, berputar secara optimal gitu ya. Tidak ada pelaku usaha yang terabaikan. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, tidak ada pelaku usaha yang diabaikan, dimarginalkan, dipinggirkan. Semua harus terpenuhi kebutuhan dasarnya dan punya hak untuk bisa berusaha, memiliki sumber nafkah. Ya. Itu yang perlu dipastikan. Jangan sampai ada kebijakan yang malah menghambat perputaran sumber daya atau aliran sumber daya atau distribusi sumber daya. Jangan sampai ada hal yang seperti itu. Misalkan saya ambil contoh Bapak Ibu, ketika satu pemerintahan lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya tata kelola, akhirnya menghambat aktivitas ekonomi yang basic gitu ya, yang menjaga aliran sumber daya tadi dengan dalih atau atas nama tata kelola, tata ruang, ya, ketertiban. Akhirnya banyak pasar yang istilahnya dirapihkan gitu ya, tapi pada dasarnya mematikan pasar. Memindahkan pasar dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu sepatutnya memperhatikan
kelaziman juga hidupnya satu institusi ekonomi gitu ya. Orang kemudian mengalihkan misalkan pasar yang adanya di dalam kota, akhirnya dipindahkan ke pinggiran kota. Dan akhirnya mati karena tidak ada lagi yang mau di sana. Padahal kita tahu pasar itu adalah jantung ekonomi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya secara pribadi selalu menganalogikan ekonomi itu seperti sistem yang berlaku di badan manusia atau yang berlaku di alam semesta lah. Bahwa semuanya itu bergerak, beredar. Apabila peredarannya itu terhambat, maka masalah, problem. Seperti aliran darah yang dipompa oleh jantung. Jadi jantung itu adalah pasar. Ya. Aliran darah itu seperti mengedarkan barang dan jasa. Selayaknya nutrisi yang disebarkan ke seluruh ke seluruh badan, ke seluruh tubuh. Pelaku-pelaku ekonomi itu adalah sel-sel yang ada di tubuh yang setiap hari dipasok nutrisinya oleh darah gitu ya. Nah, ketika aliran darah itu terhambat oleh plak gitu ya, oleh lemak, akhirnya dia akan menimbulkan masalah. Seperti itu analoginya, Bapak Ibu. Jadi masalah riba, masalah tidak membayar zakat, masalah bermain judi, itu adalah ibarat seperti plak atau lemak yang menghambat aliran darah. Yang akhirnya darah itu menumpuk di satu tempat dan dia terus kemudian membengkak dan akan fatal apabila dia pecah gitu. Seperti itu ekonomi. Kalau sumber daya itu terhambat alirannya, maka dia akan terkonsentrasi atau terkumpul dalam satu tempat dan akhirnya meledak. Ya, krisis. Dan ini sudah dianalogikan oleh siapa? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu bilang harta itu seperti air yang mengalir. Jangan dihambat airnya. Kalau dihambat, maka dia menjadi air genangan. Air genangan itu air yang menggenang itu akan akhirnya menjadi tidak hidup, ya. Air genangan itu seperti sumber penyakit, ya, karena dia tidak mengalir, airnya mati. Ya, akhirnya kalau Bapak Ibu lihat kalau ada air yang menggenang lama kelamaan, kalau dia tidak menguap ke atas atau meresap ke bawah, dia menjadi air genangan yang menjadi sumber racun. Ya, banyak serangga yang mati di sana dan kemudian tubuhnya terurai menjadi asam dan akhirnya menjadi racun. Nah, yang seperti ini analoginya mirip kalau saya selalu menggunakan analogi itu ya. Ekonomi juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau dia mengumpul, terkonsentrasi, menggenang di salah satu pelaku, ya akhirnya malah merusak ekonomi. Itu kenapa Tuhan bilang, kalian pikir kalian ambil riba, itu mengkayakan kalian. Padahal sebaliknya. Mereka-mereka yang membayar zakat, ya, itulah yang melipat gandakan kekayaan. Karena apa? Karena kalau aliran air itu kemudian atau aliran apa saja itu dilancarkan, semua orang mendapatkan atau semua pihak mendapatkan haknya dan akhirnya semua hidup. Ya, semua hidup. Sesimpel itu, sederhana itu, ya. Jadi jangan sampai misalkan ada satu kebijakan yang malah menumpuk uang di satu tempat dan tumpukan itu akhirnya terus terlipat ganda daripada dia mengalir dan melipat gandakan yang seharusnya gitu ya. Jadi dalam ekonomi sumber daya itu digunakan, dikelola untuk bisa memproduksi barang dan jasa, Bapak Ibu. Sama seperti makanan yang masuk tubuh kita itu akhirnya harusnya berubah menjadi nutrisi yang kita butuhkan untuk badan, untuk otot, untuk semua sel untuk bisa terus hidup dan bergerak. Tapi kalau kemudian makanan yang kita makan itu kemudian menumpuk menjadi lemak, gitu ya, sama seperti tadi, uang yang beredar menumpuk di satu tempat, di satu pelaku, di sedikit pelaku,
dan dia akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kalaupun bermanfaat, ya cuma bermanfaat untuk segelintir orang. Ya, nanti akan meledak. Ekonomi akan mengkurus pada mayoritas manusia, mayoritas pelaku ekonomi. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau itu terjadi, sama dengan tubuh, kalau ternyata makanan yang dimakan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka tubuh itu akan menjadi sarang penyakit, kan ya. Dan dia akhirnya akan hancur, cepat untuk mati. Sama seperti ekonomi, kalau dia sumber daya dimanfaatkan, tidak menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan, malah uang, salah satu sumber daya yang saat ini paling krusial kan adalah uang. Ketika uang itu ditransaksikan pada satu transaksi yang tidak produktif, ya, lebih banyak ditransaksikan untuk transaksi keuangan di mana tidak menghasilkan barang dan jasa. Jadi ini sekali lagi saya melakukan kampanye ini ya Bapak Ibu. Satu kampanye yang antitesis dari kelaziman yang saat ini banyak dilakukan oleh terutama yang muda-muda nih. Melakukan investasi kripto, melakukan investasi komoditas, valuta asing gitu ya, di mana transaksinya hanya bersandar pada satu aktivitas membeli di saat murah dan menjual saat mahal gitu ya. Hanya bersandar pada pergerakan harga, tidak menghasilkan barang dan jasa, ya. Padahal investasi yang sejatinya definisinya adalah di ujung aktivitasnya adalah menghasilkan barang dan jasa. Menanam uang untuk memproduksi barang dan jasa, itu investasi. Jadi kalau tidak ada barang dan jasa yang tercipta, itu bukan investasi Bapak Ibu. Ya, saya sudah ini berkali-kali men-challenge pendapat saya ini ya. Dan saya rasa saya semakin yakin gitu bahwa satu transaksi di mana profit itu muncul tanpa dibarengi dengan munculnya atau terkreasinya barang dan jasa, itu adalah perjudian. Ya, itu adalah patut diduga lekat dengan riba. Ya, karena riba itu menghasilkan profit tapi tidak ada barang dan jasanya. Begitu juga dengan judi, satu transaksi di mana salah satu pelakunya itu pasti ada yang rugi, ya. Dan itu pasti akan merusak ekonomi, ya, merusak ekonomi. Jadi sekali lagi ide besar, saya terus mengulang ini Bapak Ibu ya, dari aktivitas ekonomi produktif di sektor real, aktivitas keuangan di sektor keuangan, aktivitas dana sosial di ZISWAF, atau aktivitas di sektor lain, semuanya itu pada dasarnya adalah menjaga lancarnya distribusi sumber daya. Ya, distribusi. Jadi masalah ekonomi itu sekali lagi Bapak Ibu dari perspektif ekonomi Islam adalah masalah velocity, adalah masalah wealth and income distribution, ya, distribusi kekayaan dan pendapatan. Itu masalah ekonomi, bukan masalah scarcity. Ya. Masalah scarcity itu bisa dijawab dengan inovasi, bisa dijawab dengan kepedulian bersama, sehingga seseorang tidak akan pernah terperangkap dalam kondisi scarcity, kelangkaan. Ya, ya kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, pasti semuanya bisa jadi langka karena ada yang memonopoli gitu, ada yang mendominasi, mengokupasi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Gitu. Nah, tugas-tugas ini Bapak Ibu itu diemban secara kelembagaan pada level kenegaraan adalah Hizbah dan Baitul Mal. Ya. Hizbah dan Baitul Mal. Baitul Mal itu menjaga semua distribusi kekayaan dan pendapatan, bahkan sampai pada memastikan orang-orang yang ada dalam kondisi duafa itu terpenuhi kebutuhannya.
Hizbah memastikan jantung ekonomi, yaitu pasar, itu tidak terdistorsi atau bahkan membuat aliran sumber daya itu terkonsentrasi pada pelaku usaha tertentu. Tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada monopsoni, tidak boleh ada perilaku-perilaku curang, ya. Tidak boleh ada ya orang yang melanggar janji, ya. Bahkan hizbah itu Bapak Ibu tugasnya sampai pada, ini kalau kita lihat ya, tugasnya itu sampai pada mengatur tata letak pasar Bapak Ibu. Ini lembaga hizbah definisinya ya. Ini saya ambil dari kajiannya Prof. Hafaz Furqani ini. Ada beberapa tugas lembaga hizbah: mengawasi timbangan, ukuran, harga, mengawasi praktek riba, maisir, goror, penipuan, mengawasi jual beli terlarang, mengawasi bongkar muat barang, mengawasi kehalalan. Nah, sekarang kan semuanya jadi ini ya, relate ya, di Indonesia terlebih. Kita punya BPJPH gitu ya, yang menjaga jaminan produk-produk halal gitu kan ya. Doakan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan lancar ini sampai akhir. Kita sedang membuat PDB Syariah, jadi sedang ada di BPS, Badan Pusat Statistik, yang akan mencoba menghitung secara tahunan berapa PDB Syariah kita. Jadi dia seakan-akan menjadi PDB satelit dari PDB nasional gitu ya. GDP istilahnya kalau yang biasa digunakan dalam ekonomi, GDP, Gross Domestic Product. Ya, mengawasi kehalalan, kesehatan, kebersihan, kemudian mengatur tata letak pasar, itu tadi yang saya katakan, mengatasi persengketaan dan ketidakadilan, menyuruh membayar utang bagi orang yang mampu tapi enggan bayar, melakukan intervensi pasar. Jadi kalau ada satu barang, khususnya barang yang memang sangat penting untuk dikonsumsi, ya, dipastikan bahwa sepanjang harga pasar itu masih bisa diakses oleh duafa, maka biasanya dalam kebijakan publik Islam, negara tidak boleh ikut campur ya Bapak Ibu. Ya, ini dulu kita dengar ya, Rasulullah pernah diminta oleh seorang sahabat untuk mengintervensi harga pasar di Madinah karena harganya meningkat tinggi. Dan kemudian Rasulullah menolak, karena yang menentukan harga itu adalah Allah melalui mekanisme di mana Allah memberikan ilham kepada pelaku, baik yang mau membeli maupun yang menjual, pada harga berapa dia bersepakat untuk berjual beli. Jadi mekanisme pasar ya, kalau dalam Islam itu unik ya, dijelaskan secara filosofis, bahwa itu diilhamkan oleh Allah kepada setiap pelaku pasar menjadi demand atau menjadi supply. Ya, tidak boleh ada intervensi. Tapi seingat saya ini pernah dijelaskan dengan lebih detail oleh Ibnu Taimiyah dalam bab tentang kezaliman harga ya. Dalam satu buku ada yang disebut dengan zulum price ya, zulum price, harga yang zalim. Apa itu harga yang zalim? Harga di mana satu barang atau jasa yang memang sangat dibutuhkan ya, dalam hal ini mungkin juga lekat dengan kebutuhan pokok, harganya tidak bisa dijangkau lagi oleh duafa ya. Ketika harga itu tidak bisa dijangkau oleh duafa, maka negara wajib melakukan intervensi. Jadi intervensi pasar itu konsisten ya Bapak Ibu, meletakkan kemampuan duafa itu sebagai faktor utama, atau dengan kata lain meletakkan kepentingan duafa di atas banyak kepentingan ya, di atas semua kepentingan. Jadi karena memang apa Bapak Ibu, karena dalam satu komunitas Allah mungkin ya sudah menggariskan bahwa kelompok duafa itu adalah kelompok yang paling rentan untuk melakukan maksiat. Ya. Sehingga untuk mencegah itu maka dia diutamakan dan dipertamakan gitu ya. Diutamakan dan dipertamakan. Orang duafa itu menjadi semacam anchor ya, jangkar. Dia menjadi benchmark ya. Orang duafa itu menjadi benchmark.
Jadi kalau sampai ada orang duafa diabaikan, itu sebuah kegagalan dalam satu negara. Ya. Jadi bayangin Bapak Ibu sekarang, kalau semua pejabat negara, ya politisi meletakkan orang duafa itu sebagai objek pertama dan utama yang dijadikan patokan dia dalam berargumen, dalam menyusun kebijakan, membuat regulasi. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang pada akhirnya di akhirat yang akan masuk surga atau masuk neraka adalah manusia, ya, bukan gedung, bukan jalan, bukan fasilitas, bukan infrastruktur. Yang kita bangun dalam dinamika ekonomi ini pada akhirnya adalah manusia. Dan yang harus dijaga adalah manusia yang memang diletakkan, ditakdirkan oleh Allah, ya, sesuai dengan takarannya itu ya Bapak Ibu ya, yang ada di Asy-Syu'ara itu ya, bahwa setiap manusia ada takarannya, juga dengan alasan bahwa setiap manusia takaran itu juga kebaikan buat mereka, agar tidak takabur gitu ya, agar terjaga keimanannya. Sehingga dalam konteks penjagaan keimanan ini, maka kebijakan negara itu juga menjadi sangat definitif, sangat spesifik. Ya. Itu kenapa di sini saya agak deep ya, agak dalam untuk bicara tentang penentuan harga dan intervensi pasar gitu ya. Yang terakhir ini memberikan hukuman terhadap pelanggaran takzir yang bisa dilakukan langsung, tidak perlu ada barang bukti, ya, karena langsung di pasar ketika ada orang yang melakukan kesalahan di pasar dengan sengaja, maka langsung diberikan hukuman di hadapan orang-orang yang ada di pasar. Sementara itu untuk Baitul Mal, ini yang saya rujuk dari Yusuf Qaradawi ya Bapak Ibu. Jadi ada departemen khusus sedekah, ada departemen khusus penyimpanan pajak dan upeti, departemen khusus untuk gonimah dan rikaz. Rikaz ini apa ya? Sudah lama saya nggak ngajar materi ini nih. Rikaz itu Harta karun. harta karun. Ya, kelahir. Kemudian departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui warisan, ya, atau terputus hak warisannya. Ya, ini terlebih lagi misalkan kayak di ini ya, beberapa negara yang memang mulai populasinya mengancam itu ya, seperti Jepang, Korea Selatan, termasuk juga Singapura, yang populasinya shrinking ya Bapak Ibu ya, mengecil, sampai ada 10 juta lebih sekarang rumah tidak berpenghuni itu di Jepang, yang kemudian dimasukkan dalam program Akia Bank. Ya, Akia adalah bank rumah yang kemudian dijual kepada generasi muda di Jepang untuk ditempati dengan subsidi yang sangat besar, gitu ya. Atau juga di Korea Selatan bahkan bukan cuma shrinking, tapi shrinkingnya itu sangat dramatis ya. Karena bukan hanya menurun gara-gara tidak ada yang mau menikah, tapi juga tingkat bunuh dirinya itu tertinggi di dunia. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, ini bukan cuma terjadi di Asia, tapi di Eropa juga, seperti Swiss, Kanada, di bagian Amerika ya, di bagian Amerika Utara, Kanada, itu bahkan memberikan insentif buat mereka yang mau migrasi ke sana, atau nanti tinggal di desa-desa yang mulai banyak menjadi kota hantu, atau kota yang semakin tidak berpenghuni gitu ya. Jadi coba bayangkan itu Bapak Ibu, padahal di kita itu sangat diharapkan untuk terus memiliki keturunan gitu ya. Bahkan menjadi satu poin dari para ahli fikih bahwa fungsi syariat adalah menjaga keturunan itu ya. Kalau Gus Baha bilang keturunan itu adalah menjaga kesolehan ayah ibunya atau generasi sebelumnya. Jadi menjaga kesolehan Bapak Ibu. Mungkin saya menafsirkan panjang
ya supaya nanti di akhirat mereka berkumpul kembali ke surga gitu ya. Kalau ada di antara mereka yang soleh, maka yang soleh ini kemudian mengajak semua anggota keluarganya, baik atas maupun bawah, itu untuk ditarik kalau dia tidak punya persediaan amal soleh cukup gitu ya, yang membuat dia terdorong ke neraka, bisa diselamatkan oleh mereka, anak-anak keturunan yang soleh gitu ya. Dan itu juga yang saya tergoda untuk berhipotesa ya Bapak Ibu, dengan cara-cara seperti syafaat para syuhada gitu ya, syafaat anak keturunan, atau ikatan kesolehan antar sahabat, antar warga, antar tetangga. Boleh jadi semua umat Islam ini nanti masuk surga insya Allah, tidak ada yang merasakan neraka insya Allah. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kan Allah maha pemurah ya, Allah maha pengasih penyayang, mudah-mudahan. Tapi wallahu alam ya. Tapi setidaknya itulah yang kita coba terus besarkan ya rasa itu. Dan ekonomi ini Bapak Ibu sekali lagi adalah ilmu yang buat saya bisa dapat banyak berkahnya gitu ya, karena kita mengurusi satu hal yang boleh jadi nanti menjadi fitnah dan membuat banyak orang itu punya resiko tinggi untuk maksiat dan masuk neraka gitu. Jadi ilmu ini yang seharusnya kita banggakan dan kita terus kembangkan Bapak Ibu. Beruntung, bersyukur kita bisa mendalami ilmu ekonomi. Buat saya ketika Nabi bilang nanti di akhir zaman semua orang banyak terkena penyakit wahan, cinta dunia takut mati, salah satunya karena begitu akrabnya mereka dan cinta mati dengan harta, ya, terikat kuat dengan harta. Jadi ekonomi sepatutnya bisa memberikan panduan secara akhlak maupun secara aktivitas agar kita tahu betul hakikat harta itu apa, ya, dicari sebanyak-banyaknya, tapi juga ternyata harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan sebanyak-banyaknya juga. Kita ambil secukupnya saja. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ada departemen yang terakhir khusus untuk harta yang tidak diketahui warisan. Nah kalau yang lain misalkan Ibnu Taimiyah, ini yang berkaitan dengan dewan ya. Ada Dewan Rawatib yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor pegawai negeri dan tentara, ya. Dewan Al-Jawali wal Mawarith ya, Al-Syriah yang berfungsi mengelola poll taxes. Poll taxes itu jizyah. Jadi mungkin sebelumnya saya sudah sempat cerita ya Bapak Ibu, jizyah itu poll tax yang dikenakan kepada masyarakat kafir zimmi ya, jizyah atau harta tanpa waris. Kemudian pada masa Rasul itu jizyah itu terkena kepada seluruh kepala ya. Jadi mau dia laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua uzur itu ya kena jizyah. Masa Umar bin Khattab itu hanya kemudian dirubah hanya terkena kepada kepala keluarga, laki-laki saja. Ya, boleh jadi perkiraan saya, hipotesa saya bahwa kondisi ekonomi itu sudah cukup baik gitu ya. Ya itu tadi, mulai banyak penerimaan zakat yang tidak habis gitu ya, yang tadi saya kisahkan. Meskipun pada masa Umar bin Khattab juga pernah paceklik gitu ya, di mana rakyat hanya menikmati sekantong kurma setiap keluarganya gitu ya. Tapi setidaknya ini menjadi gambaran kita atau pedoman atau referensi kita bahwa inovasi dalam kebijakan itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi boleh jadi dia berubah karena memang lingkungan bergeraknya itu berubah, lingkungan masyarakatnya itu berubah. Tapi yang tidak berubah tetap saja adalah substansi dari syariat atau akhlak yang memang dipegang oleh masyarakat tadi gitu ya. Jadi misalkan tadi bahwa ekonomi harus memaksimalkan aliran sumber daya. Jadi kalau semuanya sudah dapat Bapak Ibu, boleh jadi ya diturunkan. Jadi harta itu seperti yang diatur oleh negara itu seperti ibaratnya keran gitu ya, membuka dan menutup gitu ya.
Jadi kalau ternyata sejahtera masyarakatnya, maka semua itu dikendalikan saja pada batas minimal gitu ya. Misalkan tadi tidak, pada dasarnya kan pada masyarakat Islam tidak ada yang namanya tax, ya, tidak ada yang namanya pajak yang mengena pada satu produk. Ya, dia mengena kepada harta apabila ada sampai pada batas nisab, ya, yang kita kenal dengan zakat. Di luar itu tidak ada. Ya, itu kenapa kemarin di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bagaimana kebijakan tunjangan, allowance dari harta negara yang kemudian semakin hari semakin menumpuk kan ya. Jadi kalau harta negara semakin hari semakin menumpuk, harusnya diterima manfaatnya oleh masyarakat. Ya, dia tidak hanya kemudian terkumpul dan kemudian boleh digunakan oleh sekelompok pejabat gitu. Ini menjadi tidak tepat. Ya. Itu kenapa dulu ya Bapak Ibu filosofinya, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ada kerja di LPS ya, Lembaga Penjaminan Simpanan. Dulu sebelum krisis kita tidak punya LPS. Jadi ketika krisis kita butuh dana untuk membackup, membailout dari beberapa bank yang bermasalah. Tapi itu filosofinya jadi apa? Jadi yang bermasalah adalah bank yang dimiliki oleh beberapa orang kaya. Tapi kalau dia bermasalah, yang membailout adalah uang yang diambil dari hasil pajak rakyat, semua rakyat gitu. Dia menjadi ada ketidakadilan. Oleh sebab itu didirikanlah lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau ada satu bank yang bermasalah, maka itu diambil dari dana mereka yang mereka sisihkan dalam operasi mereka gitu ya. Jadi bukan dana dari pajak masyarakat. Itu filosofinya dulu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu perlu kita terus kembangkan gitu ya. Inovasi yang ada dalam syariat yang kita punya itu kemudian menjadi pedoman, sumber inspirasi untuk pengelolaan dengan prinsip keadilan yang lebih baik gitu. Ya, kemudian juga ada Dewan Kharaj, memungut kharaj Dewan Al-Hilali yang berfungsi mengkoleksi pajak bulanan. Ya sebenarnya ini kalau pajak bulanan sekali lagi ya Bapak Ibu yang seperti saya pernah sampaikan, penggunaan kata pajak di sini bisa bermakna banyak gitu ya. Bisa bermakna pada memang pungutan yang biasa sudah sesuai dengan syariat seperti zakat gitu ya. Atau pungutan-pungutan lain yang memang sudah ada tuntunan syariatnya. Nah, ini salah satu penjelasan ya Bapak Ibu ketika kemarin kita terkena krisis pandemi ya, di mana pandemi itu membuat mesin ekonomi kita itu banyak yang berhenti. Kalau menggunakan perspektif makroekonomi, mesin ekonomi kita itu ada 4 Bapak Ibu. Ada konsumsi, ada investasi, ada perdagangan luar negeri, ekspor impor, dan ada belanja pemerintah, CIGX ya. Kalau Bapak Ibu pernah yang melatar belakang ekonomi pernah dengar itu ya. GDP itu adalah jumlah dari konsumsi C, investasi I, belanja pemerintah G, government spending, dan perdagangan luar negeri, ekspor minus impor. Ya. Nah, pada masa COVID kemarin, mesin ekonomi kita itu macet pada sisi konsumsi. Karena apa? Karena semuanya lockdown, ya, investasinya ya kemudian juga menjadi mati gara-gara aktivitas konsumsinya tidak jalan. Mau investasi apa kalau nanti di pasar tidak ada yang beli gitu ya. Perdagangan luar negeri juga mandek karena tiap negara lockdown. Apa yang bisa diandalkan supaya ekonomi tetap running? Ya belanja pemerintah. Makanya saat itu dianggap sebagai saat darurat di mana pemerintah menggunakan semua amunisi yang dia bisa untuk memberikan subsidi kepada mereka-mereka yang terdampak. Nah, tapi alhamdulillah ini yang mungkin perlu dikaji ya. Banyak orang yang mengatakan harusnya kita minusnya itu bisa sampai 8-10% pertumbuhan ekonomi kita itu ya. Tapi kemarin yang paling dalam itu hanya 5%. Jadi tidak seperti perkiraan kita, tidak seburuk yang kita kira gitu ya.
Boleh jadi karena memang di lapangan masyarakat yang terdampak itu kemudian termitigasi atau terbantu dengan keberadaan zakat, hadiah, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain yang berlangsung di bawah meja gitu ya, yang tidak tercatat secara formal. Mungkin juga di sini Ustadz Suhail bisa cerita ya, berapa yang tercapture oleh lembaga-lembaga sosial ya, Ziswaf, tapi berapa yang tidak tercapture ya. Jadi kayak gunung es gitu. Yang tercatat di lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat gitu ya. Rasanya jauh lebih besar lagi yang berlaku antar pertemanan, antar keluarga, antar tetangga, antar jamaah masjid gitu ya. Sehingga akhirnya dampak buruk pada konsumsi itu tidak begitu terlalu jauh ya. Mereka masih bisa melakukan konsumsi meskipun kondisinya sedang di layoff gitu ya, di PHK oleh perusahaannya karena banyak perusahaan yang bangkrut gitu ya. Nah, itu yang boleh jadi membantu distribusi kekayaan dan pendapatan itu masih ada pada level yang minimal membuat mesin ekonomi kita masih bisa bergerak gitu ya. Dan yang terakhir ya, ini untuk kasus Indonesia, alhamdulillah kita sebenarnya baik sektor publik, sektor swasta, sektor realnya gitu ya. Ini terlihat nggak ya? Kursor saya ya Bapak Ibu, terlihat tidak? Nggak ya? Tanda panah kursornya Terlihat, Ustaz. terlihat ya. Kelihatan ya. Misalkan sektor real kita, baik pemerintah maupun swasta, yang syariahnya itu sudah berkembang ya Bapak Ibu. Yang di pemerintah kita tahu banyak proyek-proyek sukuk ya. Jadi sukuk itu sebenarnya adalah instrumen yang bisa menjembatani sektor keuangan kita untuk bisa sampai ke sektor real melalui transmisi pemerintah. Ya. Jadi jangan dianggap dia itu ini ya Bapak Ibu. Tolong abaikan dulu kalau ternyata ya banyak korupsinya, banyak punglinya gitu ya. Ini kita bicara dulu secara keilmuan ya. Kita berharap channeling dari sektor keuangan itu optimal ke sektor real menciptakan barang dan jasa. Baik di sektor swasta ya, baik yang pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, apalagi usaha mikro kecil sampai super mikro. Ya. Harapannya semuanya itu lancar gitu. Uang yang terkumpul di sektor keuangan yang berasal dari sektor keuangan komersial ya seperti perbankan, asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, fintech, sekarang ini kan banyak berkembang ya berbasis digital. Semua uang yang terkumpul itu dari masyarakat kemudian masuk ke sektor real secara maksimal. Jangan sampai kita membuat instrumen-instrumen inovasi di sektor keuangan yang hanya membuat uang itu beredar di dalam keuangan saja tanpa menghasilkan barang dan jasa. Ya. Begitu juga dengan uang yang mengalir ke keuangan mikro. Ya, ada lembaga kita ini ribuan ya Bapak Ibu, luar biasa. Ya, yang sektor keuangan syariah di keuangan mikro baik BMT maupun KSPPS itu ada sekitar 4.000-an ya, Bu. 4.168 kalau di KSPPS ya. BMT-nya ya mungkin hanya sekitar ini BMT terbatas karena undang-undang ya Bapak Ibu. Saya menggunakan istilah BMT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ya, yang ada di bawah OJK itu ya. Kalau tidak salah hanya sekitar 40-an itu ya. Yang banyak itu lembaga keuangan mikro di bawah OJK itu BTM, BWM, Bank Wakaf Mikro. Ya, kemudian juga keuangan sosial diperkirakan sampai 700-an gitu ya. Meskipun datanya, ini sekali lagi data di keuangan mikro maupun di keuangan sosial kita belum ada basis data yang sangat akurat gitu ya. Kita masih bangun pusat datanya, mudah dan cepat. Ya, begitu juga dengan yang ada di kebijakan, baik makroprudensial oleh Bank Indonesia, ya sistem pembayarannya maupun instrumen moneter. Dulu instrumen moneter Bapak Ibu itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanpa ada underlying, ya jadi keterkaitannya dengan sektor real itu sama sekali tidak ada. Dia betul-betul menjadi ranah diskresi otoritas moneter untuk memproduksi SBI misalkan ya, surat berharga Bank Indonesia itu ya, atau sertifikat Bank Indonesia. Dia tidak ada underlyingnya. Sekarang yang namanya instrumen moneter kita yang
kita sebut dengan SRBI, sertifikat rupiah Bank Indonesia SRBI, itu ada underlyingnya. Jadi dia underlyingnya adalah SBN, ya, surat berharga negara, ya. Yang syariah SBSN, surat berharga syariah negara. Jadi kalau kita punya SRBI, kita punya Sukbi, ya, yang digunakan oleh bank untuk meletakkan dananya atas nama likuiditas, atas alasan liquidity management atau manajemen likuiditas, itu semua punya underlying. Underlyingnya apa? Surat berharganya negara. Negara maksud di sini adalah Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan kemudian misalkan yang syariah SBSN, kalau basisnya adalah SBSN itu kan juga disebut dengan sukuk ya Bapak Ibu, sukuk. Kalau sukuknya itu jenisnya adalah project based sukuk, ya, PBS, project based sukuk, artinya kalau negara punya proyek bangun infrastruktur apa saja, jalan tol, rumah sakit, bandara, dan lain sebagainya, maka proyek-proyek itu dibiayai oleh sukuk, ya, dan sukuk itu dibeli di pasar sekunder oleh Bank Indonesia, ya. Dan artinya kita itu kemudian menghubungkan antara sektor keuangan dengan sektor real, ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita terus melakukan perbaikan gitu. Jadi kalau dulu Bapak Ibu yang mengatakan ini gimana kita bangun syariah ya, susah ya, lebih baik menghindari fitnah lah. Akhirnya banyak teman-teman yang resign. Padahal punya kompetensi dalam syariat gitu ya, punya kompetensi dalam menjaga agar industri keuangan syariah membesar, tapi akhirnya dengan istihadnya masing-masing malah resign. Jadi sekali lagi membangun satu sistem yang bersandar pada prinsip syariah itu betul-betul sebuah perjuangan ya Bapak Ibu, ini betul-betul perjuangan lahir batin, karena pasti di prosesnya kita akan banyak sekali dihadapkan baik tekanan mental maupun tekanan fisik gitu ya, apalagi teman-teman yang sangat sensitif untuk tidak mau mengambil resiko untuk bersentuhan dengan riba misalkan. Tapi kondisinya kita dihadapkan juga dengan pilihan ya, kalau kita tidak benahi, siapa yang mau benahi? Nanti yang benahi orang yang tidak tahu syariat gitu ya. Akhirnya jadi masalah. Kita hargai memang buat mereka-mereka yang punya keputusan sendiri, tapi saya secara pribadi tetap merasa bahwa harus ada orang yang ya sedikit sacrificing gitu ya, dengan ketidaknyamanan hatinya untuk ada di barisan yang terus mencoba untuk memasukkan pengetahuan keuangan syariah maupun ekonomi syariah, khususnya kepada otoritas-otoritas terkait, untuk bisa memberikan inspirasi penyusunan kebijakan, ya, penentuan regulasi yang memang sesuai dengan syariat gitu. Dulu kita tidak pernah berangan-angan yang syariah ini jadi undang-undang, tapi pelan tapi pasti akhirnya banyak sekali undang-undang ya yang kop suratnya itu pakai lambang Garuda atau bintang gitu ya, akhirnya menyebutkan kata syariat sebagai undang-undang. Kalau kita lihat misalkan, kalau saya mau mengambil hikmah ya Bapak Ibu, dulu industri yang pertama kali menjadi motor adalah perbankan syariah. Dan itu muncul karena banyak sekali masyarakat menengah khususnya yang menuntut pelayanan jasa keuangan sesuai dengan keyakinan kita. Dan akhirnya muncullah industri itu. Jadi kalau saya boleh sederhanakan kalimatnya adalah industri-industri syariah itu muncul dari demand-demand yang membesar, dari permintaan-permintaan yang membesar. Orang-orang yang bersemangat dengan syariat itu kemudian sadar bahwa mereka harus lepas dari banyak hal-hal yang maksiat yang memang dilarang oleh Allah. Nah, maka filosofi secara mendasar, secara pondasi yang kita bisa besarkan industri ini atau sistem ini, ya, sistem ekonomi Islam ini
boleh jadi yang secara fundamental akan membesar adalah bersandar pada masyarakat yang memang uh, uh, yang banyak jumlahnya, yang memiliki keimanan untuk meminta atau untuk menjadi demand dari industri tersebut, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar membaguskan tata kelolanya. Itu penting, tapi jauh lebih penting menghidupkan orang-orang yang tidak memiliki semangat di sana, tidak memiliki komitmen di sana. Karena pada akhirnya yang menentukan itu adalah demand. Ya, yang menentukan itu adalah demand. Begitu juga dengan orang-orang yang punya kompetensi, diperbanyak gitu ya. Kita masih sedikit. Karena saya masih percaya ya Bapak Ibu, kenapa regulasi dan kebijakannya tidak secepat yang kita harapkan. Ya boleh jadi orang yang tidak tahu itu terlalu banyak. Ya. Sehingga perlu orang banyak dulu. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kok ini nggak dipakai oleh kalau tahu bahwa ekonomi syariah itu jauh lebih baik dalam pengelolaan keekonomian, kenapa ini tidak dipakai? Jawab saya bukan tidak mau dipakai. Ya boleh jadi para pemangku kebijakan cuma satu saja alasan sederhananya, tidak tahu. Ya, kalau dia tidak tahu, dia tidak akan pernah berargumen ke sana gitu. Nah, hal inilah yang membuat kita sampai saat ini, Bapak Ibu, hambatan terbesar kita adalah literasi. Kalaupun ternyata literasi ada, tapi ternyata inklusinya tidak ada. Orang tahu syariah, tapi ternyata dia kalah dengan godaan kepentingan yang lain gitu ya, tidak mau sacrificing. Oh ternyata bunga jauh lebih menggoda gitu ya, karena returnnya jauh lebih tinggi, sehingga dia dikalahkan dengan godaan itu gitu ya. Sehingga ya yang syariah jadi ini sajalah sebagai praktek saja gitu ya. Tapi tidak mau terjun penuh di sana, ya totalitas di sana, sacrificing untuk tidak mengambil cara-cara konven. Gitu. Sampai sejauh ini, Bapak Ibu, alhamdulillah, bagi saya ini prestasi. Ya, kalaupun ada bank syariah ternyata yang dimiliki oleh non Muslim, jangan dilihat seperti itu memandangnya. Bagi saya kesuksesan kita adalah bisa mendorong mereka yang tidak kenal Islam akhirnya berbisnis secara Islam. Itu sudah sebuah prestasi, Bapak Ibu. Demand-nya banyak sehingga sangat berharga untuk diabaikan oleh mereka. Itu kekuatan demand. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita tidak pernah berpikir sedemikian banyak kementerian yang akhirnya memiliki anggaran dan memiliki program pengembangan XR. Terlebih lagi akhirnya ekonomi syariah menjadi salah satu program utama yang ada di rencana pembangunan jangka menengah dan jangka menengah nasional RPJMN sebagai turunan dari RPJPN. Ya, di RPJPN rencana pembangunan jangka panjang itu juga sudah tercantum ekonomi syariah dan didetilkan oleh RPJMN. Saat ini sedang proses untuk penyusunan RPJMD, ya, rencana jangka menengah daerah, ya Bapak Ibu. Jadi sampai nanti ke Pemda-Pemda, mereka akan ada programnya. Jadi kita sedang coba melakukan penyesuaian pada nomenklatur kodifikasi program yang ada di daerah agar kemudian dimasukkan karena anggarannya sudah disediakan, ya, anggaran untuk pengembangan ekonomi syariah. Jadi ini prestasi yang mungkin juga perlu disebarkan ya Bapak Ibu agar orang itu tidak kemudian pesimis terus gitu ya. Kenapa ekonomi syariah cuma segini-segini aja? Bagi saya ukurannya tidak lagi pada size industri ya Bapak Ibu, yang kalau Bapak Ibu selalu banding-bandingkan dengan Malaysia. Tapi yang kita inginkan adalah dia menyebar merata dan kemudian dirasakan kemanfaatannya pada semua dimensi. Di Malaysia bahkan mereka juga masih belum resolve ya Bapak Ibu, belum bisa punya solusi. Ketika ditanya apa sebenarnya manfaat bank syariah di Malaysia yang begitu besar terhadap masyarakat duafanya Malaysia, wah itu
unsolved problem, unsolved question. Ya, sampai saat ini dia juga punya tantangan di sana ya. Karena memang pengembangan XR di sana kan top down ya Bapak Ibu, dari pemerintah ke bawah. Di kita harus akui kita lakukan dengan pendekatan bottom up. Tapi ruang berkembang kita jauh lebih besar karena banyak sekali yang belum tereksplorasi, banyak sekali hal yang belum teroptimalkan dan dimanfaatkan. Khususnya misalkan kayak insentif-insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Ya, pemerintah masih dilema antara misalkan kalau senjata utama yang digunakan Malaysia berupa insentif pajak pada industri keuangan syariah, apakah layak dilakukan oleh Indonesia? Karena Indonesia akan, kalau dia berikan insentif pajak berarti dia sacrificing penerimaan saat ini, ya, penerimaan negara saat ini. Jadi masih Bapak Ibu, masih dilema, ya, masih dilema. Saya kira kuncinya adalah semakin banyak orang yang ada di institusi-institusi negara yang paham untuk bisa juga menjelaskan bahwa kita sacrificing penerimaan saat ini untuk bisa dapatkan penerimaan jangka masa depan yang jauh lebih banyak, gitu ya. Karena kita kembangkan new source of growth berupa ekonomi syariah atau industri ekonomi dan keuangan syariah yang bisa lebih prospektif dan membetulkan sistem yang ada. Sehingga kita di masa depan tidak lagi dirongrong oleh krisis-krisis gitu ya, oleh banyak hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, misalkan berapa biaya yang harus terbuang ya, yang tidak termanfaatkan gara-gara korupsi karena tidak begitu baiknya kompetensi pegawai ASN, pegawai publik atau masyarakat secara keseluruhan yang tidak komitmen dengan akhlak yang baik gitu ya Bapak Ibu. Sementara di Islam ketika itu dijadikan arus utama dalam pembangunan, maka dia akan menjadi kampanye yang menular gitu Bapak Ibu. Jika dia temukan ada pejabat-pejabat yang bersih, maka seperti pejabat yang kotor, dia kemudian menular kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya untuk mencontoh, meneladani. Kan dakwah yang paling efektif adalah teladan ya Bapak Ibu. Sehingga ini kerja bersama betul-betul. Ya, saya berharap bisa menampilkan ini ya Bapak Ibu, memandang ekonomi syariah itu dengan pandangan optimis gitu. Ini karena pertemuan kita terakhir ya Bapak Ibu. Betul-betul saya berharap kelas kita dari awal hingga akhir bukan sekedar mendapatkan pencerahan pengetahuan, tapi juga sekali lagi semangat untuk ikut berkontribusi gitu. Bahkan bagi saya, kalaupun Bapak atau mungkin khususnya ibu-ibu yang sekedar nanti juga cuma jadi ibu rumah tangga, tapi saya sekali lagi in quotation gitu ya, bahwa bukan sekedar sebenarnya memastikan semuanya bersandar pada syariat yang menentukan kehalalan yang akan menjadi daging buat anak keturunan kita. Itu rasanya adalah langkah awal untuk membersihkan masyarakat kita, bukan? Sehingga tidak ada keberlanjutan dari maksiat, diputuskan oleh kesolehan, dan akhirnya dia berakhir pada sistem yang lebih baik dan sistem yang lebih bersih, insya Allah. Afwan nih Bapak Ibu, mungkin kita tidak buka pertanyaan di akhir ini, tapi sekali lagi saya berharap bisa memberikan wawasan, pengetahuan, dan sangat berharap memberikan semangat, optimisme gitu ya, untuk kita bisa mengambil benih-benih sedikit kontribusi amal soleh gitu ya. Jadi salah satu batu bata dari Menara Gading yang kita sedang bangun ini insya Allah. Mungkin itu saja, nanti beberapa materi saya akan tambahkan lewat WA, bisa juga lewat admin nanti, karena ada beberapa yang saya masih belum temukan bahannya, terutama yang kemarin saya sampaikan tentang dinar ya Bu, saya penasaran sekali ada di mana itu filenya. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin selama perkuliahan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, salah, ada yang menyinggung. Kita akhiri dengan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Ibu. Ustaz. Mohon izin pamit ya Bapak Ibu. Izin pamit dulu. Assalamualaikum. Terima kasih, Jazakallah khair. Prof.